pengen pindah dulu ke CVV nih tentang teknikalnya nih. Kira-kira IHSG ini secara teknikal gimana nih, Ci? IHSG kemarin kan waktu menjelang mau liburan, pas kebenaran kita memang ketemu itu yang namanya MA200 ya. Kita share screen ya. Oke. Ini. Ini kita pasang IHSG kemarin. Ini MA200-nya. Emang pas berapa kali itu kan dari pola begini, sementara dia masih menguji MA200 buat ditembus kan. Kemarin juga sempat rally ke atas, nggak berhasil nih di level sini MA200 ke bawah lagi. Kemarin sempat juga menguji MA200 ke bawah lagi, karena memang MA200 itu kan resisten yang cukup susah buat ditembus ya, Great Wall. Nah, kalau lihat naga-naganya begini, regionalnya asem, mungkin dia cari support baru lagi nih, karena di sini dia nggak bisa tembus ke atas. Tapi kita nggak tahu juga Senin, kalau ngeredak ada buyer gede, ya bisa juga naik. Cuma ini memang udah level-level kritis ya. Ini di area 5158. Kalau ini garis-garisnya saya ilangin, ini mungkin kayak bisa bikin cekungan 2 ya, 1, 2, sini. Nih. Dengan level handle ya, Ci? Kapan handle. Tapi kita mesti lihat juga ini neckline-nya di berapa. Di area sini dia mesti tembus dulu. Kita lihat ya. Ini banyak pola begini. Cuma pada rusak ini karena merah nih. Ini nih. Dia mesti tembus neckline dia. Berarti dia mesti tembus 5177. Kalau dia bisa lewat 5177, berpeluang masih melanjutkan penguatan dia ya. Targetnya sedalam ini nih. Setinggi ini. Sini. Di area 5000 kalau bikin tarik garis. Ini aja. Ini tinggal ditarik ke sini, kurang lebih area 5500. Kalau dia kuat break ke atas 517. 5177 kuncinya ya buat IHSG. Tapi terus kita lihat sektor finance, tulang punggung dari IHSG. Sektor finance sama mirip ya. Bikin cup, handle juga. Ini memang kan paling mirroring, paling mirip sama IHSG itu finance ya. Saya bantu pakai garis ini aja 50. 50 sama 20. Nih, MA20 sama MA50-nya di sini. Ini buat BBRI, bank besar, masih ada di MA50, jadi resisten dia ya. Area 3.300. Kalau dia nggak kuat tembus 3.300, 3.380 ini resisten dia sebelumnya, dia akan cari support baru. Support paling dekat dia ada di sini 3.270. Kalau masih turun juga, mungkin ini MA20 bisa kita jadikan support berikutnya di area 3.200-an ya, sekitar sini nih. Gitu. Terus yang saya kemarin tuh yang rame ada berita Bank Jabar. Nih Bank Jabar. Bank Jabar mau bikin kayak mangkok juga ya. Support terdekat dia ada di 1020 di sini. Kalau ini saya pakai patokan di sini ya. Ini support dia di sini.
Resisten sementara dia ada di range ini. Kurang lebih dia ada di range 10.20 sampai 11.60. Tembus ke bawah berarti dia cari support baru, tembus ke atas dia cari resisten baru. Terus pilihan kita kemarin ada Pegas ya. Pegas juga sama, ini ada MA50 yang jadi resisten dia di area 11.15. Kalau dia bisa tembus 11.15-nya, dia akan melanjutkan penguatan ke resisten berikutnya. Ini ada di area sini nih, 12.55, 12.55-an, 12.50-an segini. Tapi kalau enggak, mungkin dia cari support baru. Support dia paling dekat ada di 1040. Ini buat Pegas ya. Kalau dia masih nggak kuat juga, mungkin dia pakai MA20 dia buat jadi support di area 10.10 atau 10.20-an lah di sini. Terus, apalagi ya? Agri sawit ya, kita lihat LSIP ya. Sawit. LSIP kemarin muncul ini apa doji ya, berarti ini ya. Balik lagi jadi turun, diturunin lagi pas penutupan. Jadi kita bisa jadikan ini MA50 jadi support dia di area sini. Ini tuh berarti sekitar 960 support terdekat ya. Ini kalau bertahan di sini mungkin berpeluang menguat, tapi kalau enggak dia cari support baru di MA20 area 930. Terus Pak Ali juga sama, terakhirnya ada seller, ini Kuncung, mungkin karena liburan juga, orang nggak mau terlalu pegang banyak posisi, jadi ini sebagian dijualin juga ya. Support terdekat dia di 10.650. Lalu ini ada juga di area MA50, di area 10.475 ada support lagi. Terus SIMP ini juga sama, terakhirnya ada seller, ini panjang ini ekor atasnya, support terdekat di MA50 di area sini 320-an 318-an di sini ya. Kalau nggak kuat dia cari lagi di sini ada di 302 kalau nggak salah. Terus TBLA supportnya di MA20 dia di area 745 ya. Ini buat TBLA. Di sini ya. Terus apalagi ya? Antam kemarin laporan keuangannya katanya labanya karena selisih kurs ya, bukan dari kinerja. Jadi ya mungkin mesti dipelajarin lagi itu, karena tadinya rugi ketutup sama selisih kurs. Jadi kalau selisih kurs itu dihilangin, kayaknya labanya nggak segede gitu atau balik jadi rugi itu kemarin saya lihat kalau nggak salah. Jadi kalau dilihat mah penjualannya memang menurun ya untuk ferronickel sama, tapi secara profit margin meningkat sih. Profit marginnya meningkat. Tapi profit margin meningkat, tapi secara omsetnya dia turun. Gitu. Cuman selisih kurs. Nah, nggak tahu gara-gara yang saya belum pelajari sih yang nikelnya, nggak tahu Pak Donald tuh gara-gara apakah nikelnya yang ore yang nggak boleh diekspor mungkin? Kalau emas mungkin gara-gara dia mah kan jual beli ininya ya. Broker dia mah broker emas kan sebenarnya ya. Tapi nggak tahu nih ya, nanti kan ada pengaruh yang tambang emas yang Freeport belum di itu kan sama. Tapi itu nikel sebenarnya baru masuk tahun berapa ya berarti ya kalau Freeport gitu ya? Nggak tahu ini nggak tahu kilat atau nggak awal tahun ya. Mulainya kapan saya? Keuangannya kapan tercerminnya gitu? Belum jelas sih informasinya. Masih baru awal banget ya. Baru bayangan wacana berarti ya Pak? Iya, dia kan harus mulai menyiapkan infrastruktur dan itu cukup lama ya. Cukup lama. Ya, kalau secara pergerakan supportnya ada di sini nih di 10.20 support pertama. Kalau nggak kuat lagi ada di 9.20. Nggak kuat lagi ini ada di MA50 aja saya pakai area 780-an di sini. Ini buat Antam ya. Kalau naik ke atas ya target pertama resistennya di sini. 1180 gitu.
Terus Inco kemarin yang bagus tuh Inco. Ini resisten jadi support dia. Kalau dia masih sellernya masih kuat, mungkin dia akan menguji support di MA50 dia, area sini nih. Sekitar 39-40-an di sini. Kalau nggak kuat, mungkin dia balik ke bawah dulu cari support lagi ya. Ini buat Inco, Antam, terus Timah. Gas. Timah, oke. Hah? Timah. Udah tadi ya. Udah. Ini Timah support terdekat ya di sini nih 790 ya. Kalau nggak kuat ya dia cari support berikutnya di area sini. Sini sekitar 760-an. Terus apa lagi ya? Tadi Pegas sudah Ci ya? Udah Pegas. Properti ini yang bagus nih. Saya aneh properti udah pada jalan. BSDE tuh. Ini BSDE udah ketemu resisten nih di sini, ketemu resisten ya, area resisten tuh. Kan tuh resisten sebelumnya resisten. Dia mesti butuh volume gede buat tembus resisten dia. Di area berarti mesti tembus 910, kalau enggak dia masih bolak-balik lagi di channel sini ya. Ini buat BSDE. Terus CTRA sama juga di area resisten juga di sini. Tapi dia udah di atas resistennya dikit ya. Di sini. Nah, support paling dekat CTRA di area 785. Terus Sumarekon di sini masih resisten pertama dia masih tembus 675 tembus, dia akan melanjutkan penguatan. Kalau nggak dia akan menguji support dia di 615. Terus Wika ya. Ya. Nah, Wika ini lumayan support kuat nih. MA50-nya diuji. Kalau nggak kuat mungkin dia cari support berikutnya di area nih sementara di 1190 ya. MA50-nya. Kalau 1190 nggak kuat nahan, dia mungkin cari support berikutnya di sini 1150. Kalau nggak kuat juga, ya di sini lah ada support lagi 1065. Ini buat Wika. PTPP sama ini supportnya nanti MA50 di sekitar 905. Kalau nggak kuat juga ada MA20 ini yang jagain di area sekitar 885. Itu, ini PTPP Wika. Terus apalagi udah kali ya? Asa. Ya, Asa. Asa kan lagi rame ya sekarang ya. Ini area dia, saya tulis sementara kemarin sempat ditarik tapi tutupan ada seller gede jadi diturunin. Jadi saya pakai ini aja range harganya sekitar di 470-an ya. 470 sampai 505 paling banyak itu di sini. Nih, kalau lihat ini MA50-nya ditembus tapi terakhir ada seller gede makanya dia kasih kuncung lumayan panjang ini upper shadow-nya. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah kali ya? Udah, Ci. Oke, segitu dulu kali ya. Oke. Thank you banyak nih Ci Vivi atas insight-nya ya untuk market update-nya di technical. Dan Pak Nodal, thank you banyak nih buat info-infonya. Nanti sharing-sharing lagi, siapa tahu ada bocoran-bocoran berikutnya Pak yang menarik. Oke, mungkin gitu aja sementara videonya kita buat. Thank you banyak Pak Donald dan Ci Vivi ya. Sampai jumpa. Dadah. Bye.